spesifik, dopamin itu adalah hormon kepuasan. Oke. Ketika kita berusaha melakukan sesuatu dan kita berhasil, dopamin. Cuman sayangnya di sosial media itu, terutama di TikTok sih, itu tuh hook up dopaminnya tuh kenceng banget. Soalnya tidurnya sendiri kan banyak misteri sebenarnya. Misteri tidur. Sampai detik ini tuh kita nggak tahu kenapa makhluk hidup harus tidur. Welcome back to Dear Mekari Podcast bersama gua lulusan Indonesian Idol 2014, Firza. Bercanda. Ada gua Rio di sini teman-teman. Udah berapa podcast ya kita nggak ngobrol bareng ya. Akhirnya ngobrol lagi di sini. Gue nggak sendirian, pasti kita ada pendamping ya, ada narasumber di siang hari ini yang sangat cerah. Kita bakal ngomongin tentang pentingnya tidur untuk business owner dan karyawan. Nah, gue sekarang bersama pria tampan yang suka ngajak tidur orang-orang. Wah, siapakah beliau? Everybody, Mas Davi Gajale. Sebuah intro ya, Sebuah ngajak intro. tidur orang-orang ya. Betul. Literally sih. Asli kan? Iya. Gue pikirin betul. semalaman gue pikirin apa ya bridgingnya? Itu aja kayaknya lebih Oh cocok. itu udah siapin dari malam. Iya. Bagus. Itu gimmick aja. Mas, salaman lu beri ke Slack. Wah, apa kabar Mas Davi? Baik. Kita kayak terakhir ketemu di Executive Gathering Mekari. Dinner kemarin. Dinner Iya, kemarin. dinner kemarin. Biasanya gue ngeliat Mas Davi itu pakai piyama. Baru malam itu gue ngeliat Mas Davi pakai kaos blazer. Waduh, orangnya ngeri banget. Siap mengajak tidur orang-orang. Itu lain dong. Oh, itu beda. Lain dong. Itu beda Kalau konteks ya? piyama ngajak tidurnya kan lewat edukasi ya. Yes. Kalau just blazer apa boleh tahu? Gak usah di kantor. Jangan. Oke. Mas Davi gimana kabarnya? Aman Mas? Baik, alhamdulillah. Sekarang juga lagi fokus operasional di Slumber, di bisnisku juga yang berhubungan dengan tidur juga sebenarnya. Oke, gue tadi mau nanya sibuknya lagi apaan sekarang Mas? Gitu kan selain konten pejuang nyenyak, ternyata sekarang lagi fokus ke Slumber. Slumber juga. Nah, ini kita bakal ngebahas nanti Mas ya. Nanti akan kita bahas nih. Cuman yang perlu gue klarifikasi pertama kali pas ketemu lo adalah ketika lo bikin pejuang nyenyak ini, sebetulnya emang lo tuh udah bisa tidur nyenyak, makanya lo kasih edukasi kayak gua dong tidurnya nyenyak begini gitu, atau sebetulnya ada keresahan lo yang nggak bisa tidur nyenyak makanya ngajak orang-orang gimana cara bisa tidur nyenyak bareng-bareng gitu. Nah dari namanya apa? Pejuang nyenyak. Lu harusnya udah tahu dong. Oh iya juga ya. Jadi gini backgroundnya, gue tuh insomnia udah cukup lama ya, udah kayak belasan tahun lah. Oh insomnia awalnya. Insomnia awalnya, Oke. dan ngerembetnya kemana-mana sampai telat lulus kuliah lah segala macam. Dulu sempat kerja juga dan bermasalah. Oke. Di situ self taught gue, jadi belajar sendiri. Oke. Jadi kalau banyak yang bilang gue dokter, bukan, gue pakar juga bukan. Jadi benar-benar orang yang ya seperti manusia biasa aja, yang belajar tentang tidur untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah pada saat itu juga ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman tuh. Lagi pandemi kan masalah tidur cukup tinggi ya. Ya. Sharing-sharing juga. Ini kenapa lo nggak sekalian ajarin di konten aja, jadi content creator kayak atau apa sih? Ya udah dari situ nyoba. Awal-awalnya cuman kayak konten-konten karosel, malu-malu, ngetik-ngetik doang, upload gitu. Oke. Terus lama-lama bikin konten video juga, dan dari situ ternyata banyak juga ya yang punya masalah tidur yang mirip-mirip gitu. Jadi kalau dibilang masalah tidur gue udah selesai ya kadang selesai, kadang relapse lah. Oh, betul. Apalagi ngurusin bisnis kan. Iya juga, itu dia tuh. Nah, Nah, itu dia. cocok sama topik kita hari Cocok ini sama soalnya. topiknya, cocok. banget, iya. Iya. Soalnya tuh gue ngerasa kalau misalnya bener sih kan judulnya kan pejuang nyenyak ya, berarti kan memang lagi berjuang untuk bisa nyenyak Kayaknya gitu. Itu dia yang pertanyaan gue tuh adalah gimana caranya lo bisa berjuang sampai detik ini dengan followers yang udah banyak itu. Iya kan? Gak banyak lah. Dibanding kita. Gitu. Gue mau tahu sih progresnya dulu, progres awal-awal pas lo ngeritis itu tuh gimana, apa yang lo pikirin, terus ada gak sih kepikiran kayak gue tuh harus bermanfaat kayaknya mau buat orang lain gitu, ilmu ini kayak penting atau gimana gitu, apa yang bikin trigger lo jadi akhirnya ngonten gitu? Awalnya sih di why not ya, pakai mental why not iseng-iseng aja. Terus seiring berjalan tuh gue baru nemu drive-nya. Ternyata ngebantu orang tuh gini ya rasanya ya. Oh ternyata ada yang kebantu ya segala macam, dan itu lama-lama berguling terus kan, jadi bensin terus akhirnya konten. Dan ya begitu terus
polanya. Ngeliat orang kebantu jadi termotivasi bikin lagi gitu aja terus. Jadi emang nggak ada goals tujuannya tuh pengen gimana gitu. Awalnya niatnya sesimpel why not? Oke, got it. Awalnya gue malah ngeliatnya lu itu tadi mas, gue kira dokter malah awalnya atau pakar. Jadi emang lu ada studi sepanjang hidup lu khusus untuk tidur itu. Gue kira gitu awalnya. Kalau status dokter sih enggak ya, cuman gue seneng baca jurnal. Oh, ya, seneng baca jurnal itu saintifik, terus artikel-artikel medical yang berhubungan tentang tidur. Itu gue seneng bacanya. Oke. Soalnya tidurnya sendiri kan banyak misteri sebenarnya. Misteri itu gimana mas? Sampai detik ini tuh kita nggak tahu kenapa makhluk hidup harus tidur. Waduh. Tapi dalam kita juga. Lahir-lahir udah tahu cara tidur. Oh, make sense guys. Iya juga ya. Topik lain hari kali ya. Itu berat. Iya. Topik ntar tengah malam nih. Iya benar-benar. Aduh, dari itu gue mikirnya malah ngomong sama tim kreatif. Harusnya kalau ngomongin tidur, itu setnya tuh kita lagi pillow talk gitu. Ya kan termesra. Jadi serem. Oke. Mas Abi, gue mau ada fakta menarik nih ya. Jadi tim kreatif kita ini risetnya dalam banget mas. Ini ada penelitian banyak, gue nyebutin salah satu aja nih. Dari Huffington Post namanya. Jadi mereka tuh riset aktivitas pemain NBA itu tuh nurun ketika para pemainnya tuh main Twitter sampai tengah malam. Katanya gitu. Nah, fakta menariknya adalah ketika teman-teman si NBA ini nge-tweet malam-malam, justru menghasilkan poinnya lebih sedikit dibanding yang gak main Twitter malam-malam. Katanya gitu di studinya dia. Dan cenderung melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di lapangan. Gitu. Menurut studi dari Huffington Post gitu. Nah, menurut lu gimana mas? Itu korelasinya di mana berarti ya? Nah itu dia. Kan maksudnya mungkin orang mereka itu kurang tidur karena sering main sosial media gitu ya. Akhirnya mungkin mengubah konsentrasi atau gimana. Nah itu tuh yang menurut lu gimana mas? Kalau menurut gue kayaknya standar NBA itu bener-bener perbedaan setitik aja tuh bisa ngasih impact yang gede banget gitu loh. Mungkin di saat lu tau kan siapa Kobe Bryant tidurnya berapa jam? Gak tahu berapa jam. Kobe Bryant apa siapa ya yang sampai 12 jam? Karena dia kan latihannya kenceng kan. Dia latihannya kenceng, terus dia tanding apa segala macam. Itu aktivitas fisiknya tinggi banget dan emang butuh recovery yang juga tinggi banget kan. Mungkin di orang-orang ini yang harusnya dia pakai recovery buat tidur gitu ya, mungkin dipakai buat leisure kayak buka Twitter atau buka apa kayak gitu. Belum lagi di Twitter itu kan orang cenderung kena mental ya kalau lu. Setuju lagi. Gila banget. Jangankan tentang hal yang orang omongin ke lu ngeliatin dari POV pihak ketiga aja tuh bisa kena mental gitu loh. Asli dalam banget. Sementara kalau NBA kan itu udah high caliber yang udah mental game-nya juga udah harus kuat kan. Oke. Belum lagi nanti dia kalau main Twitter sampai tengah malam, paginya udah mesti latihan, tidurnya kurang. Ya wajar aja kalau dibandingin sama pemain yang mungkin tidurnya cukup gitu. Oke, make sense berarti ya sebetulnya. Menurut gue gitu sih. I see. Yeah. Nah tadi gue menarik tuh mas masalah jam tidur tuh. Lo bilang kan dia karena banyak aktivitas makanya bisa sampai 12 jam tidurnya. Yeah. Nah yang gue pernah baca tuh orang tidur misalnya masih kecil itu tidurnya 8 jam sehari, terus makin dewasa jadi makin kecil tidur jamnya gitu. Nah itu tuh bener gak sih mas, sesuai umur atau sesuai profesi sebetulnya atau sesuai kemampuan badan ya? Itu ada faktor juga, aktivitas fisik faktor juga. Cuman kalau dari usia memang kalau dari bayi balita itu cenderung tidur butuh lebih banyak. Cuman udah sampai di umur-umurnya 20-an ya, 18 ke atas lah, itu memang standarnya 7 sampai 9 jam. Orang sering salah kaprah di umur-umur 50 kan biasanya tidurnya cuma 4 jam, 5 jam gitu ya. Sebenarnya kebutuhannya tetap 7-9 jam. Cuman kemampuan tidur yang berkurang. Kemampuan manusianya untuk tidur yang berkurang. Wah menarik juga. Kebutuhan tidurnya tetap harusnya. Itu 7-9 jam, tengah-tengah 8 jam lah biar enak gitu ngomongnya. Orang tuh tidur bentar tuh antara mampu dan gak mampu juga ya ternyata ya? Iya. Ada beberapa orang yang gak mampu mempertahankan tidur juga ada. Wah. Di umur masih muda juga banyak. Misalkan kalau lagi tidur kita bawa lagi banyak pikiran kita bawa tidur paksain, itu bisa ngebangunin kita tengah-tengah juga. Oh jadi gak nyenyak tidurnya. Iya. Oh make sense sih. Wah ini lagi mas berarti mas nyambung ke pertanyaan pribadi nih gue justru nih. Pribadi nih. Ya, jadi sangat dalam banget pertanyaan gue. Jadi deep talk gitu ya. Ini gue senang banget mas sebetulnya ketemu lo karena gue pengen sekalian konsul. Ini gue sebagai karyawan ya kan, dan sebagai bos akan diri gue sendiri gitu. Gue tuh berpikir setiap malam
ini kan gue Pisces boy mas. Kata orang emang Pisces boy itu suka overthinking gitu. Pisces boy. Pisces boy. Spesifik gue ya Pisces boy. Pisces boy suka overthinking. Tapi beneran mas, gue tuh suka banget overthinking orangnya. Ya malam apapun tuh gue pikirin gitu. Jadi kemampuan gue buat tidur cepet itu susah banget. Gue tuh bayangin gue udah nyetel alarm, gue udah minum-minuman yang orang-orang bilang bisa tidur lah gitu. Cuman kalau misalnya gue sambil berpikir, itu tuh gak nyenyak tidurnya, bener kata lo tadi gitu. Dan cenderung tuh gue misalnya alarm jam 10 malam gitu ya, gue bahkan bisa tidur jam 1-nya malah baru bisa tidur gitu loh. Soalnya jam 10 masih goler-goler, terus bingung, akhirnya gue nyari distraksi. Ada 4 pilihan biasanya mas. Kalau nggak lihat TikTok joget-joget, lihat update orang di Instagram, atau enggak lihat YouTube Vindes atau Netflixan gue. Udah 4 pilihan itu mas, salah satunya gue pilih tuh tiap malam gitu. Karena itu kemampuan gue buat ngelepasin overthinking itu susah banget gitu. Nah, ada menurut lu gimana tuh mas hal-hal yang gitu? Pasti banyak nih orang-orang yang Iya, pasti banyak sih, banyak sih. Itu lu buka HP nyari distraksi, apa karena nggak kuat kalau nggak lihat HP? Bergejolak gitu. Waduh, anjir ini juga nih yang pertanyaan menarik nih. Coba lu bayangin di jam 10 itu HP lu ada di luar kamar deh. Survive nggak lu? Wah, nggak bisa sih kayaknya. Kenapa? Ketergantungan apa ya? Harus selalu di samping lagi. Bisa jadi. Soalnya yang lu tonton tadi apa? TikTok, Vindes, Netflix, hiburan semua lah ya. Iya, hiburan, entertain. Hiburan itu kan kebanyakan memicu dopamin ya. Hormon dopamin pernah dengar ya? Iya, pernah. Hormon dopamin itu adalah hormon kepuasan sebenarnya. Oke. Ada yang bilang itu hormon kebahagiaan. Iya, itu secara luas hormon kebahagiaan. Cuman secara spesifik dopamin itu adalah hormon kepuasan. Oke. Ketika kita berusaha melakukan sesuatu dan kita berhasil, dopamin. Cuman sayangnya di sosial media itu, terutama di TikTok sih, itu tuh hook up dopaminnya tuh kenceng banget. Oh. Setiap video tuh ada dopaminnya, video ada dopaminnya, dan itu wajar. Oke. Supaya keep people engaged kan. Iya. Tapi di orangnya, ketika dosis dopaminnya besar banget terus dilepas, gelisah nggak? Gelisah banget pasti. Iya. Dan kadang itu problemnya juga. Menurut gua sih, sebelum jam 10 memang lu harus sudah prepare. Jadi bukan jam 10 lu start prepare, sebelum jam 10 udah prepare. Oke, kalau gue jam 10 mau tidur, gue mesti stop HP jam berapa gitu. Mungkin lu bisa ganti dengan ya sesimpel denger musik aja, atau lu nulis kayak journaling biasanya, atau nulis lirik kayak pas banget sama lu yang mungkin orangnya overthinking kan. Iya. Gue sempat baca satu riset itu kalau overthinking itu cara mengurai paling gampangnya adalah dengan nyatet, journaling. Journaling, nyatet, doodling, apa segala macam loh. Oke. Karena kadang yang bikin kita overthinking itu bukan si masalahnya, tapi pikiran kita berusaha menata itu dengan rapi di dalam otak. Kalau kita journaling, kita menatanya di kertas kan. Oh, kayak ditumpahkan semua akhirnya ke kertas. Betul. Oh, make sense. Yang repot itu beresin ya overthinking, bukan mikirinnya. Iya, benar. Beresin ya kan. Benar. Makanya enakan beresin di kertas sih menurut gue. Oke. Jadi sebelum gue tidur bisa dengan journaling atau nulis lirik sampai gue udah fresh, akhirnya gue bisa coba pelan-pelan buat tidur cepat itu kali ya. Iya. Soalnya kalau lu lagi kencang dopaminnya gitu ya, kayak lagi buka TikTok segala macam. Tubuh tuh bekerjanya juga kencang sebenarnya. Kalau kita taruh itu masih kencang, masih ada residu, dia perlu lama-lama lambat. Makanya baru bisa tidur jam 1 mungkin. Iya, mari. Nah, kalau tidur lu gimana, Mas? Tidur gua sebenarnya aman-aman aja sih. Aman tuh berarti di kategori udah jadi habit kan. Udah jadi habit. Jadi kayak kalau sejam sebelum tidur gue biasanya udah lepas HP. Oh gitu. Bisa Mas? Lampu tuh udah dim gitu. Sebenarnya ada caranya juga biar tetap pakai HP tapi bisa tidur, ada juga caranya. Gimana itu caranya, Mas? Mau tahu caranya? Mau dong. Follow dulu Makari, subscribe dulu. Nggak. Follow dan bukan follow apa? Subscribe. Kalau gue udah biasa untuk perlahan lepas HP lah, atau intensitas menggunakan HP-nya dikurangin. Oke. Sebenarnya yang bikin kita nyantol mulu sama HP itu karena kita merhatiin. Jadi gue nemu satu aplikasi di mana dia bisa ngebuat layar lu jadi merah, kontrasnya rendah. Sehingga lu mau merhatiin juga malas. Tapi denger terus kan. Denger terus gitu. Lu cari aja blue light filter atau apa gitu namanya, twilight gitu namanya kalau nggak salah. Itu aplikasi yang mungkin lu bisa nyalain 2 jam, 1 jam sebelum tidur. Ya lu kalau mau nonton TikTok juga lama-lama bosen, nonton TikTok kondisinya merah gitu gimana? Oh, oke. Dibikin gak nyaman berarti maksudnya, Mas?
dibikin gak nyaman tapi nyaman enough biar lu gak gelisah. Oke. Itu gue rasa sih perlu lu pakai sih. Wow. Twilight namanya. Twilight filter ya. Nah di samping itu juga kan layar dari HP itu memancarkan blue light ya, yang spektrum tinggi. Ya. Nah itu bisa ngehambat kelenjar melatonin kita buat produksi sebenarnya. Nah itu dia tuh. Melatonin apa mas? Melatonin? Melatonin itu hormon buat ngatur, itu sebenarnya jadi kayak jamnya di otak kita. Oh gitu. Jamnya di otak kita. Kalau lu ada di satu ruangan yang gak ada cahaya luar sama sekali, lu akan tahu siang atau malam itu lewat melatonin. Gak ada jam, gak ada sinar sama sekali, lu akan tahu lewat melatonin gitu. Jadi itu ritme kapan kita ngantuk, terus kapan kita segar. Itu diatur sama si hormon melatonin. Nah biasanya kalau orang udah malam itu melatoninnya meningkat. Dan kadang paparan blue light dari layar LED itu bisa menghambat produksinya. Karena dia sensornya lewat mata sebenarnya. Kalau mata ngelihat cahayanya lagi terang banget nih, oh jangan-jangan siang. Otak kita tuh nggak tahu jam berapa. Iya ya. Otak bagian situ ya, maksudnya bagian yang kerjanya tuh autopilot lah. Kalau otak manual kita tinggal lihat jam, oh jam segini. Tapi tubuh kita yang ngatur kan sebenarnya bukan otak yang aktif doang. Otak yang nggak aktif, yang autopilot tuh kayak kelenjar-kelenjar gitu juga nggak bisa punya logika kayak kita. Menarik. Iya benar. Kadang juga kita karena hormon melatonin ini berarti ya setiap misalnya di jam-jam 11 12 udah mulai pengen rebahan nih, kayaknya badan udah mulai pengen ditidurin gitu. Itu hormon melatonin yang bekerja gitu ya? Sebenarnya ada 3 faktor sih. Hormon melatonin salah satunya. Oke, 2 lagi apa mas? 2 lagi itu ada senyawa di tubuh kita, di otak kita yang namanya adenosin. Adenosin, apa tuh? Rasa capek. Adenosin itu rasa capek lah, simpelnya. Oke. Jadi selama kita beraktivitas kita tuh mengakumulasi yang namanya adenosin ini. Adenosin ini ketika udah malam, udah aktivitas udah tinggi banget tuh. Udah capek kan. Otak kita otomatis ini adenosin udah tinggi, perlu kita flush sampai habis dengan tidur. Oke. Nah, perannya kopi itu ngeblok reseptor adenosin. Bikin kita nggak jadi tidur. Bikin kita nggak jadi tidur, itu hubungannya sama kopi itu kalau adenosin. Oke. Bikin kita bukan nggak jadi tidur ya. Bikin kita nggak tahu adenosin kita seberapa banyak. Jadi kita nggak tahu kita capek apa enggak. Jadi bukannya nambah tenaga itu, tapi untuk mengelabuhi otak aja. Wow. Sebenarnya. Menarik. Dengerin guys, menarik nih. Karena senyawa molekulnya kafein sama adenosin tuh colokannya mirip. Jadi di reseptornya yang nyolok itu sebenarnya kafein, bukan adenosin. Nah itu butuh sekitar 6-10 jam untuk benar-benar bersih dari kafein. Waduh. Makanya lu kalau mau tidur jam 10, ya kurangin 10 jam aja, berarti terakhir ngopi jam berapa? Jam 1 siang. Jam 1 siang, jam 12 siang, iya. Oh gitu, 10 jam minimal. Ini tim kreatifnya suka banget ngopi nih mas. Sama gue juga sih. Sama ya? Gue juga sih, suka banget ngopi sih. Iya. Sama satu lagi namanya mental arousal atau relaksasi mental. Wah apa ini? Itu yang terpenting menurut gue. Dan itu yang gue coba selesaikan di Slumber juga. Itulah yang berhubungan dengan overthinking segala macam. Karena lu udah ngantuk, udah capek, tapi kalau otak nggak ngizinin tidur nggak? Nggak bisa dong. Tetap enggak kan? Iya benar. Makanya kalau yang nomor 3 ini mental arousal ini nggak lu benar-benar take care, 2 ini percuma. Percuma ngantuk, percuma capek kalau masih banyak overthinking segala macam. Nah itu hubungannya dengan senyawa yang namanya GABA, gamma aminobutyric acid. Gamma aminobutyric acid, GABA. Iya, GABA. Oke. GABA tuh neurotransmitter untuk ngerileksin aktivitas otak. Jadi otak lagi kenceng banget nih, udah relax dulu, santai dulu. Jadi aktivitas otaknya tuh nggak terlalu intens dan cenderung berkurang. Tapi nggak sampai jadi malfungsi, lo nggak bisa ngapa-ngapain. Serem juga kalau begitu ya. Itu serem namanya. Itu namanya bius kayak anestesi. Iya, bius total. Kalau GABA tuh secara natural memang terjadi gitu. Maksudnya lo overthinking sampai di jam berapa hilang kan overthinkingnya kan? Iya, benar-benar. Nah itu tingkat GABA-nya meningkat. Berarti sebetulnya yang harus diinin duluan tuh si GABA ini mas ya? Balance, harusnya sih balance ya. Kalau untuk dapat tidur yang maksimal dan berkualitas tuh harus balance 3-3-nya. Oke. Nah, Mas ini ngomongin tentang konteks kita ya, masalah business owner sama karyawan nih. Yeah. Kan sekarang tuh banyak banget karyawan dan business owner yang sebetulnya mungkin dari dulu, cuman karena ada sosial media jadi lebih kelihatan kalau jadinya banyak yang kena mental issue, terus abis itu jadi stresnya gila-gilaan, jadi anger management yang gak beres gitu, terus hubungan personal juga gak bagus gitu. Itu tuh ada hubungannya sih mas sama kurang tidur
gitu. Karena kan mereka kerja terus ya. Apalagi lu juga sebagai business owner kan gitu. Itu ada hubungannya gak sih Mas? Hubungannya sih ada ya. Tidur tuh basically berhubungan sama semua hal sih. Hubungan sama tidur ada. Cuman kalau untuk isu kayak gitu gue rasa sih faktornya bukan tidur doang ya. Oke. Mungkin echo chamber dari sosial media. Kalau kita suka ngeliat sosial media yang isinya ngeluh ya udah kan kita dapatnya ngeluh aja. Setuju. Jadi merasa mungkin semua orang mengeluh gitu. Oke. Nah itu kan juga nggak baik juga buat mental ya. Itu faktor terbesar menurut gue. Tapi dari tidur itu juga ada. Ketika kita mungkin kurang tidur, di otak kita tuh ada pusat kontrol emosi yang namanya amigdala. Amigdala. Gue sering dengar. Itu di mana ya? Hipotalamus, hipokampus. Gue juga kurang hafal sih jujur aja. Iya. Tapi namanya amigdala. Kalau kita kurang tidur, amigdalanya itu tuh overactive. Aktif banget. Jadi emosinya tuh naik turun, mood swing segala macam. Di satu sisi bagian logika kita nih yang di jidat depan nih, prefrontal cortex, itu fungsinya menurun. Oke. Jadi itu akan ngaruh ke decision making, regulasi emosi kita, fokus, clarity. Meskipun orang ngiranya oh ini gue lagi brain fog aja atau kurang ngopi aja. Jangan-jangan kurang tidur loh gitu. Oke. Orang tuh jarang notice ke situ. Orang notice-nya langsung lari ke kopi, nambah kopi atau nikotin atau apa. Padahal mungkin emang tidurnya aja bermasalah. Oh nice, berarti emang ada hubungannya dong ya? Ada banget. Walaupun gak direct gitu ya, hubungan besarnya, cuman pasti ada hubungannya tuh ya, masalah kurang tidur sama segala macam yang berhubungan sama kantor-kantor ya. Itu dia tuh teman-teman yang berbisnis, teman-teman yang bekerja dengan orang. Tidur itu penting, jangan sampai kena mental issue guys gara-gara kurang tidur tuh. Gimana nggak kurang tidur? Itu dia. Itu kan ada lagi tuh, ada lagi suara-suara minor itu pasti ada selalu. Ya, bilang ke bos lu pakai AI. Pakai AI ini nggak kerja dong. Ini AI. Nah itu waktunya overthinking dulunya deh. Pakai AI tapi dikit nggak kerja dong kalau pakai AI. Ya Allah, oke. Mas, gue nanya lagi nih buat teman-teman yang lagi menjalankan bisnis, terus yang lagi bekerja juga sama orang-orang, gimana cara menciptakan tidur nyenyak Mas? Ala Mas Davi nih. Kalau menurut gue tidur nyenyak itu variabelnya banyak banget. Cuman menurut gue yang paling efektif itu adalah dari habit. Jadi ada rules namanya 10-3-2-1-0. Mungkin lo pernah dengar? Gue gak pernah dengar. Gak pernah dengar. Apa? Ini pertama kali nih, eksklusif nih. Eksklusif hanya di Dear Mekari Podcast. Habit yang rules 10-3-2-1-0. Gue jelasin satu-satu nih. 10-3-2-1-0. Oke. 10 itu artinya 10 jam sebelum tidur lu harus udah stop caffeine consumption. Kayak yang udah bahas kita tadi. Yang kita bahas tadi kenapa-kenapanya. 10 jam. 10 jam ya. 10 jam ya. Manfaatin 10 jam. 3 jam sebelum tidur itu kita harus udah makan terakhir. Oh. Jangan 15 menit sebelum tidur lu makan. Oke. Sering kali kan orang gitu kan. Orang manfaatin naiknya gula darah biar ngantuk kan. Itu gak sehat sumpah. Itu bahaya banget tau. Gue begitu banget lagi. Itu bahaya banget tau. Apalagi mie goreng lagi gue. Aduh enak banget lagi ya. Parah. Pakai telur kornet ya. Wah itu was the best. Protein keju. Luar biasa. Tapi jangan. Oh itu gak boleh. 3 jam tuh ya. Kenapa? Kita sebenarnya tidur tuh tetap ngeluarin tenaga tau badan. Untuk deep sleep itu kita ngeluarin tenaga. Karena deep sleep itu badan tetap kerja. Dia bener-benerin sel yang rusak. Terus nge-refresh otak kita. Nata-nata memori yang udah kita serap selama seharian. Itu semua butuh tenaga. Kalau lu makan di ranah 3 jam sebelum tidur. Ya tenaganya kepake buat mencerna. Ke-split. Oke, masuk akal. Belum lagi kalau makan terlalu dekat sama tidur. Kan masih nyangkut di lambung. Nah makanya banyak yang GERD juga sekarang gitu. Itu bisa memicu asam lambung juga. Oke. Bangun-bangun, pedes di sini. Asli. Biasanya. 3. 2 jam sebelum tidur coba untuk hindarin aktivitas-aktivitas yang stressful. Oke. Misalkan jam 10 lu mau tidur, jam 8 udah jangan sentuh kerjaan, jangan baca berita-berita yang aneh-aneh, apa segala macam gitu loh. Waduh, jangan sentuh kerjaan, itu dia. Jangan sentuh kerjaan. Bold banget statement ya. Jam, jangan guys. sentuh kerjaan. Itu. Mungkin lo bisa pakai podcast ini buat ke HR atau bercanda Mekari, bercanda. Gue juga takut. Bercanda Mekari, gue bercanda doang. 2 jam guys. Itu teori doang. 2 jam sebelum tidur tuh. Oke. Hindari aktivitas stressful deh. Kalau mau misalkan berantem sama pacar besok aja lah. Taruh aja itu HP-nya. Tunda dulu. Oke. 1 jam sebelum tidur yang kayak gue bahas tadi kalau stop layar. Stop layar yang maksud gue stop layar tuh maksudnya stop layar yang terang gitu yang blue light. Bisa pakai aplikasi itu tuh tadi Twilight filter. Twilight filter. Okay. Dan
condong untuk lakukan aktivitas-aktivitas yang relaxing kayak journaling atau gimana gitu. Oke. Kalau gue ngeliat di luar negeri orang bule tuh seneng journaling, bikin diary. Tapi kalau di Indo agak jarang ya. Iya. Agak jarang ya. Kayaknya kalau udah dipendam mulai semua di hati ya. betul. Kadang tuh gue liat teman-teman ngejurnalin tuh emang yang udah ini sorry kayak teman kalau misalnya di circle gue tuh yang suka journaling yang misalnya udah ke psikolog karena Iya, stres untuk apa. kebutuhan mental health kan. Iya gitu. Padahal untuk daily activity bagus banget Betul, loh. bagus ya. Orang di luar negeri kan journaling juga tetap masih. Iya. Di Dear Diary apa segala macam. Kita cuma ngikutin budayanya aja dan Iya. nganggap itu sebagai ya tren-tren lucu-lucuan. Padahal itu penting juga journaling. Itu untuk menjaga kesehatan mental juga pasti sebetulnya ya. Iya, 10, 3, 2, 1, 0. Satunya apa tadi Mas? Ya itu 1 jam sebelum tidur. Oh 1 jam sebelum tidur. Iya. Oh yang jurnalis tadi. Lakukan itu ya? aktivitas relaxing lah. Oh oke. Terus yang nolnya? 0 itu jumlah lu nge-snooze alarm, nggak boleh snooze alarm. Artinya, nggak boleh snooze iya, alarm. lu pakai alarm sebelum alarm buat ngingetin tidur kan? Iya. Bagus. Orang rata-rata pakai alarm buat bangun. Udah alarmnya nyala, di snooze lagi. 20 kali lagi. Ngapain pasang alarm bangun Iya, kan? Karena itu 07.00, 07.05, 07.10. Iya kan? Iya kan? Rapat-rapat banget tuh per 5 menit. Rapat-rapat banget kan? Iya. Ngapain gitu kan? Iya juga sih. Iya juga. Dan ternyata kalau kita nge-snooze alarm itu, jadi aktivitas otak kita tuh masih tidur. Kaget sama alarm bangun. Oke. Terus kita snooze, turun lagi aktivitas otaknya, naik lagi, turun naik gitu loh. Dan itu bisa menyebabkan yang namanya sleep inertia. Sleep Inertia apa itu? Jadi kayak nggak sinkron gitu loh. Oke. Bangun sama tidurnya tuh nggak sinkron. Jadi mungkin badan kita udah bangun tapi otaknya belum, atau otaknya udah benar-benar ready kenceng gitu, badannya belum. Nah itu yang kadang ngebikin bangun tuh linglung. Terus ngerasa kayak ini gue tidur apa enggak sih sebenarnya? Padahal tidurnya full. Cuman kalau salah bangun udah berasa kayak nggak tidur. Solusinya ya kayak lu lakuin. Jadi pasang alarm buat nentuin lu mau tidur jam berapa. Oke. Naruh alarmnya jam berapa? Ya lu pengen bangun jam berapa? Lu pengen tidur jam berapa? Lu pengen bangun misalkan jam 6 nih, lu pengen tidur 8 jam ya berarti naruhnya jam 10. 10 benar. 10 18 ya benar. Itu paling sehat sih cara untuk ngebangun habitnya 10 3 2 1 0 itu. Oh. Anjir bagus banget ini. Ini tuh rumus berarti Mas ya? 10 3 1 ya? Iya, rumus. Nah itu teman-teman yang bertanya-tanya kalau misalnya Mas Davi diundang ke sini gimana caranya tidur nyenyak ini 10 3 2 1 0. Nanti kita akan ngasih ringkasannya di bawah sini. Ada ya? Editor di sini nih di sini. 10 3 2 1 0. Nah, tadi kan thank you ya Mas sudah dikasih saran-saran buat teman-teman. Iya silakan. Nah, menurut lu Mas, kira-kira ya ini sekalian untuk teman-teman yang bekerja juga gitu. Buat internal Makari juga. Kira-kira apa kebijakan perusahaan yang perlu diterapkan gitu ya agar kualitas tidur dari para karyawannya itu bisa maksimal gitu. Berat nih ya. Iya. Gue agak ngeri juga pertanyaannya ya. Tapi dari tim kreatif gue bukan dari gue. Menurut lu masalahnya apa yang membuat kualitas tidurnya nggak maksimal? Pasti kerjaan sih Mas. Kerjaan apa maksudnya, workload atau Bisa dari workload, bisa dari lingkungan kerja mungkin gesek-gesekan bisa jadi ya. Kan hal-hal kalau lagi kerja tuh banyak ada aja masalah gitu ya Mas. Iya, Atau iya. klien bermasalah gitu. Kalau nggak internal eksternal pasti sih. Bisa begitu sih. kalau menurut gue itu dari sisi business owner ya atau si manager levelnya ya. Coba efisiensikan proses deh. Wah, kayak gimana tuh Mas? Efisiensikan proses, misalkan daripada HR numpuk database satu-satu di Excel banyak, pakai Talenta. Nice. Iya gak sih? Bener setuju banget tuh. Iya. 100% setuju. Accounting masih pakai Excel segala macam, nyari jurnal yang tadi yang mana, yang ini yang mana, pakai apa? Jurnal. Oh iya ya. Iya. Gue gak kepikiran loh. Emang lu pikir ini Makari tugasnya apa? Untuk memperbaiki kualitas tidur loh. Nice. Terus apa lagi nih? Lu punya CS nih. Disuruh begadang sampai malam. Aduh, Gila. Harus tinggal pakai kan ada chatbot AI itu. Pakainya di mana? Kari kontak. Maksudnya kalian ini sudah memperjuangkan itu secara mungkin tidak sadar gitu. Iya bener. Solusi tidur adalah Makari dan Slumber dong ya. dan Slumber kan pastinya. Terjawab Mas. Belum, itu masih bercandaan ya. Tapi itu bener kok, Gue emang pengen ngebawa ke business owner, narasinya adalah efisiensikanlah proses. Oke. Makin banyak proses di dalam bisnis lu ya, variabel yang lu mesti lu urus makin banyak,
orangnya butuh makin banyak, dan kalau lu nggak bisa rekrut orang banyak, satu orang kerjaannya banyak. Itu kan yang jadi problem kan. Iya. Jadi untuk business owner terutama yang mungkin UKM ya, usaha kecil miliaran gitu. Wow. UKM lah, UKM. Iya. Coba pertimbangkan untuk lepas proses yang mungkin repeating terus-menerus ke sistem atau ke third party. Contoh kayak mungkin yang main di FMCG, di bisnis online gitu misalkan, untuk packing apa segala macam. Sekarang kan udah ada beberapa ya third party gitu-gitu. Itu kita bisa meminimalisir dari segi proses dan dari segi gesekannya itu loh, gesekan antar personal. Oh, kebayang. Gini loh. Kalau misalkan ini gue ambil contoh example ngasal aja ya. Misalkan gue jualan baju gitu. Baju, gue punya tim packing banyak. Oke. Tim packing banyak. Terus nggak banyak lah, mungkin cuma 2. Satu, Pak, saya cuti ya. Orang tua sakit di rumah. Pusing nggak malam ya lo? Antara bisnis ownernya pusing atau teman yang satunya lagi yang pusing kan? Pasti. Nah cuman kalau kita misalkan delegasi itu ke third party atau omnichannel gitu ya, kita nggak bakal ada masalah kayak gitu loh, sama sekali nggak ada. Karena prosesnya bisa terus menerus bergulir dan mereka pun juga punya SLA kan. Iya. Karena udah by system juga ya. Iya, kita tinggal fokus ke strategik aja. Paling yang bikin lu susah tidur untuk pertumbuhan gitu loh. Betul. Jadi kalau susah tidur untuk pertumbuhan masih boleh ditoleransi lah ya. Tapi kalau susah tidur untuk masalah tuh kayak males sih. Oke. Itu dia tuh berarti emang third party itu penting banget mas. Iya. Kolaborasi. Iya. Kesimpulannya guys, solusi tidur adalah Makari dan slumber. Itu dia. Pas gue mau ngomongin slumber mas sekarang. Boleh. Lu ngerintis ini udah berapa lama ya? Terus habis itu apakah si pejuang nyenyak yang lu bikin ini itu emang udah udah difokusin gue bakal bikin sebuah produk yang tujuannya buat bikin orang tidur. Nah, itu gimana? Kalau slumber ini kita baru rilis Maret kemarin sih sebenarnya. Oh, 2024. Oke. Dan tractionnya cukup oke juga ya. Orang-orang juga masuk sama produknya. Dan kalau bikinnya ini kenapa? Sebenarnya gue ngerasa edukasi can get you so far lah. Maksudnya itu cuman keluar dari mulut masuk ke kuping doang. Iya. Nggak bener-bener ngasih bukan dampak ya. Ya mungkin impact yang real gitu, terasa kayak produk gitu. Dan gue nge-translate kepedulian gue terhadap tidurnya orang-orang ini lewat si slumber. Nah, kenapa tuh mas? Why slumber dan why aromaterapi ya? Yes. Kalau gue mau cari duit doang gampang sih, gue bikin obat tidur aja pasti banyak yang beli. Setuju. Ya kan? Pasti banyak yang beli. Cuman gue tuh pengen ngebawa edukasi di produk ini, bahwa nggak semua masalah tidur itu solusinya adalah obat tidur. Macam-macam masalah tidur solusinya sebenarnya beda-beda. Biasa kalau orang overthinking itu kan yang paling banyak ya. Stres, kecemasan, overthinking yang jadi alasan utama susah tidur. Ya. Nah kayak yang gue bahas tadi tuh, kalau di overthinking sebenarnya masalahnya tuh bukan di jam tidur lu, bukan di lu kurang capek, tapi di otak lu tuh nggak bisa relax. Iya, berisik banget kepala rasanya. Berisik banget gitu. Asli. Nah berhubungan sama neurotransmitter tadi yang GABA itu tadi tuh. Nah gue cari essential oil atau bahan-bahan natural yang memang bisa merangsang otak kita untuk produksi GABA. Jadi bukan menambahkan atau ngurangin secara paksa kayak obat ya. Kalau obat kan kita bisa ngotak-atik hormon tuh. Yes. Ini buat nambahin hormon melatonin, ini buat ngurangin kortisol apa segala macam. Tapi ini untuk merangsang. Jadi lama-lama tubuh kita terbiasa. Oke. Makanya jawabannya di aromaterapi untuk meningkatkan kadar GABA pas malam. Jadi overthinkingnya itu bikin otak malas overthinking deh. Aduh kayak besok deh. Apalagi kalau di-combine sama journaling, itu udah combo best bagus. Ya, the best. Combo bagus sih. Dan bukan obat. Oke. Ya, gue nggak mau orang jadi ketergantungan sama produk ini sih. Meskipun itu menguntungkan ya. Iya. Tapi gue nggak mau ketergantungan, soalnya ini semi sociopreneurship lah. Iya juga sih. Sociopreneur tuh agak tricky loh mas ngejalaninnya. Banget. Iya kan? Iya, butuh waktu kan. Nah itu dia, waktu. Mas bentar deh. Iya. Si slumber ini, kalau misalnya dia menurut lo, ini kan gue gak tahu ya mas, kan alhamdulillah kan penjualan oke segala macam gitu ya. Once misalnya ternyata nggak works lagi nih gitu, lo tuh ada kepikiran juga gak sih mas buat bisnis sesuatu di luar ini gitu?
Ada gak? Ada lah pastilah. Oh, akan tetap ada. Namanya pebisnis itu ide tuh, waduh satu hari aja ada 20 kan. Oh iya sih. Setuju. Gimana kita pilih dan eksekusinya aja. Iya benar. Apapun sebenarnya ya, selama itu bermanfaat buat masyarakat sih ya gue pasti jalanin, suka gitu. Oke, dan tetap di porsi lo yang mengajak orang untuk tidur gitu ya? Kalau secara fundamental gue driven by impact ya. Apapun yang bisa impact mengubah hidup seseorang gue suka. Oh, oke. Dan tidur ini kan media ya sebenarnya, media untuk mencapai drive-nya itu. I see. Nah so far berarti edukasi apa aja Mas yang udah lo kasih ke followers lo, dari pejuang nyenyak sampai ke slumber. Kan gua tau tuh berdarah-darah Mas yang edukasinya ya. Lumayan. Karena niche banget ini produknya guys, niche banget ini. Gitu. Menurut gue produk yang butuh 2 kalimat untuk menjelaskan itu susah banget untuk diedukasikan. Butuh 2 kalimat untuk menjelaskan. Oke. Lo susah tidur pakai ini adalah. Wah, oke. Itu kan 2 kalimat tuh, itu susah banget menjelaskannya. Dan itu emang challenge terbesar dari slumber sih. Cara kita memang masih di jalur edukasi. Tujuannya supaya orang sebenarnya nggak abusing obat tidur yang mungkin mereka sendiri nggak tahu. Gue tuh pengen orang tuh tahu apa yang lo pakai, apa yang lo konsumsi, lo tahu, lo ngerti gitu. Makanya lewat edukasi, meskipun sangat-sangat menantang ya, tapi kayaknya suatu hari akan bisa deh orang-orang ngerti. Oke. Ini juga bagian dari edukasi juga kan? Iya. Mas Davi slumber ke podcast Dirma Kari ini kan? Sekali ada. Luar biasa. Ini boleh buat gue Mas? Boleh. Kita cobain ya. Nanti kita review di Instagram. Iya. Instagram pribadi. Sama Instagram Mekari boleh? Sekali ada. Ada reviewnya nih. Ada reviewnya. Boleh. Ntar gue tag Mas. Oke Mas Davi, kita ternyata udah berapa jam nih? Udah 20 jam ya? Lama banget. Udah ada timernya udah begini-begini. Udah. Padahal lagi seru banget ya. Padahal abis ini kita mau main ini ya. Iya. Main jempol ya? 2. Mas David, thank you so much Mas. Thank you Mekari. Udah Thank you, Rio. waktunya gila, gue banyak banget dapat insight nih Mas ya. Iya. Gue tuh nggak bisa ngerangkum karena terlalu banyak yang berputar di otak gue Mas. Dan ini banyak banget nih, kalau teman-teman lihat ya, ada satan gue rame banget. Dicatat lah. Itu beneran. Cuman yang menarik adalah gue akan ulang di gimana cara menciptakan tidur nyenyak buat teman-teman business owner dan teman-teman karyawan ya pastinya. Ini dari Mas Davi, ada habit 10-3-2-1-0. Oke, gue sebutin dikit. Sebelum tidur 10 jam itu stop kafein, 3 jam itu makan terakhir kalian, 2 jam itu hindari aktivitas yang stressful, terus 1 jam itu aktivitas relaxing kayak journaling atau kalau misalnya nulis lirik dan lain-lain, 0 jam untuk snooze alarm. Itu dia langkah tepat untuk teman-teman bisa tidur nyenyak. Wah, luar biasa. Dan terakhir Mas Davi, mungkin ada sesuatu yang mau dikasih ke para Mekarians dan klien-klien Mekari ya, follower kita ya. Iya. Apa Mas kira-kira? Kadang orang tuh luput ya peran tidur di kehidupan tuh kayak gimana. Jadi ya tidur tuh dianggap sebagai ya udah kita habis beraktivitas pulang tidur. Okay. Tapi coba deh lu ngelihat tidur itu sebagai permulaan. Tomorrow starts tonight gitu. Pasti hidup lu bakal berubah deh. Tidur jadi permulaan. Iya, awal hari itu tidur. Biasanya kan bangun ya? Iya, biasa bangun. Tidur jadi permulaan. Betul. Gila. Dalam ini guys. Tomorrow starts tonight. Tomorrow starts tonight. Tepuk tangan lu guys. Mantap Thank you. Sampai ketemu di podcast Dirma Kari berikutnya. Ya, nanti kita akan spill ada siapa lagi setelah ini. Cuman teman-teman jangan lupa untuk tidur. Oke? Jangan lupa tidur. Dibeli produk slumber ini. Thank you. Mantap Jali, penjual nyenyak. Thank you. Salam dulu Mas. Thank you so much. Bye.